Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini yang cerah ini saya berada di antara saudara-saudara muslim saya di Pondok Pesantren Al-Madani ya, Majalengka ya. Kampungnya apa namanya tadi? Cikalong. Oke, banyak kalong sih tadi. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat anak-anak muda. Ya. Kenapa? Karena anak-anak muda ini yang nanti menjadi penerus pembela agama Allah. Betul? Sudah hafiz berapa tadi? 35 ya. Alhamdulillah. Itulah anak-anak yang akan menjadi keluarga daripada Allah SWT. Kenapa? Karena menjadi hafiz adalah dianggap sebagai keluarga Allah ya. Hafiz Quran adalah cara Allah SWT. Untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran, betul? Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga Al-Quran. Melalui apa? Melalui kalian ini yang nanti insya Allah menjadi hafiz Quran, dijaga Al-Quran sampai hari kiamat nanti, insya Allah ya. Baik, kenapa saya senang dengan anak-anak muda yang mau belajar kristologi? Ada apa sih di kristologi itu? Apa sih itu kristologi ya? Kalau mungkin adik-adik sudah ada yang belajar usuluddin. Usuluddin itu kan sifatnya hanya membandingkan ya. Betul ya Ustaz ya? Membandingkan. Tetapi berani nggak menunjuk ini salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu? Berani nggak Ustaz? Kalau usuluddin? Enggak ya kayaknya ya. Hanya membandingkan, hanya memberikan informasi kalau agama A itu begini, agama B itu begini, agama C itu begini. Betul ya? Tetapi kalau di kristologi, terutama kalau kita sebut dalam konteks dakwah kristologi itu bisa disebut sebagai dakwah tauhid. Ya, apa itu maksudnya? Dakwah kristologi itu juga sama saja kita mengajak orang lain yang belum muslim untuk bertauhid. Betul? Kita begitu dakwahnya. Jadi buat kami, oh ya saya lupa memperkenalkan diri nih, mohon maaf nih. Nama saya di media sosial Donditan. Tan itu marga ya. Tan itu marga. Marga itu kalau di dalam bahasa Tionghoa yang dialek daerah itu sei. Jadi saya panggilnya Dondi Setan. Oh, setan bukan Saiton ya. Nah, saya bergabung di sebuah yayasan pembina mu'alaf at-tauhid yang berpusat di Surabaya, yang mana visi dan misi kami adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, jadi di dalam misi kami mengambil jalur perang pemikiran. Kami langsung berhadapan dengan saudara-saudara kita yang belum muslim, terutama yang dari kalangan Nasrani. Untuk apa? Untuk berdialog, bisa dikatakan untuk berdebat, ya. Tetapi debat kami yang kami lakukan adalah debat yang istilahnya harus mengikuti batasan dan petunjuk daripada Quran. Di dalam Quran ada ya ayat kan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, melainkan apa? Dengan cara yang paling baik. Jadi artinya kita boleh nggak berdebat? Kalau begitu ayatnya boleh nggak berdebat? Boleh ya, tapi harus dengan cara yang paling baik. Artinya cara yang paling baik bagaimana? Kita tidak boleh menghina, mencaci maki sesembahan orang lain, ya, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kita mencaci sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci, menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan, betul? Ya, jadi kita tidak boleh menghina agama orang lain. Tetapi yang kita perdebatkan adalah hal-hal yang sifatnya ilmiah, gitu ya. Sifatnya ilmiah itu artinya yang ada dokumennya.
Jadi kita tidak boleh hanya asal bicara, hanya berdasarkan asumsi. Gitu ya. Nah, kami mengambil jalur ini, perang pemikiran, tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah satu, untuk mengajak orang bertauhid, yang kedua juga untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Ya. Karena apa? Boleh saya katakan di sini, agama Islam dan agama Nasrani itu adalah dua agama yang disebut dengan agama misi. Ada yang tahu nggak agama misi? Agama yang mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Kita juga begitu kan? Kita juga mengajak orang lain yang belum muslim untuk menjadi muslim. Betul? Betul nggak? Kok nggak ada suaranya? Betul ya? Nah, cuman caranya bagaimana? Kalau kita sebagai Islam mengajak yang belum muslim untuk masuk dalam Islam, bagaimana caranya? Kan kita disampaikanlah walaupun hanya satu ayat, gitu kan? Tidak ada paksaan di dalam Islam, la ikraha fiddin. Tetapi, nah sekarang kita udah mulai masuk ke materi sedikit-sedikit nih ya. Di dalam agama Nasrani itu ada ayat yang memerintahkan orang Kristen atau Nasrani untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi orang Kristen, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu ada ayatnya. Cuman sayang itu ayat tidak otentik gitu. Ya. Sayangnya ayat itu tidak otentik. Jadi walaupun begitu, itu tetap dipakai oleh gereja ya, untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan mengajak orang yang non-Kristen untuk masuk dalam Kristen. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Misi-misinya banyak sekali, ya. Dan yang mereka incar, yang mereka kejar adalah memang orang-orang Islam yang taat. Bukan orang-orang Islam yang mabuk-mabukan gitu. Bukan. Bukan orang-orang Islam yang tidak taat, yang tidak ke masjid. Yang mereka cari justru orang-orang Islam yang taat. Kenapa? Ya, kalau di Islam taat, berarti kalau mereka bisa pindah ke Kristen, mereka juga akan menjadi Kristen yang taat. Nah, kalau orang-orang Islam yang mabuk-mabukan, buat apa mereka cari gitu? Ini informasi dari mana? Ini informasi dari mantan-mantan misionaris. Gitu. Mereka yang sudah melakukan hal ini memang modusnya seperti itu. Dan mereka tidak akan terlihat sebagai misionaris. Mereka akan datang ke suatu daerah dan pasti diterima. Pasti diterima. Itu sudah menjadi keyakinan mereka gitu. Mereka yakin sekali bahwa mereka pasti diterima di tempat yang baru, walaupun yang mayoritas Islam. Kenapa? Karena mereka juga sudah belajar bagaimana mereka membawa diri, bagaimana mereka membaur di dalam masyarakat. Ya, hati-hati di dalam misi mereka itu ada beberapa tingkatan. Tingkatannya itu disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Waduh, ngeri nggak tuh? Ya, ada C1 sampai C6. C itu dari singkatan contextualization gitu. Mau tahu C1 sampai C6 itu apa? Hah? Oh ya, boleh ya, ini buat pengetahuan ya. C1 itu dari pihak gereja akan membangun sebuah gereja di sebuah daerah, ya. Ya mungkin yang daerah yang masih terpencil begitu. Mereka kan membangun gereja di situ, tetapi masih menggunakan bahasa asalnya. Jadi misalnya ada dari negara A, bangun gereja di negara B, tempat terpencil, dia masih menggunakan bahasa asal dari negara A, gitu ya. Yang C2, setelah mereka membangun gereja, kemudian mereka sudah beradaptasi, barulah mereka menggunakan bahasa lokal, kebaktiannya, menggunakan bahasa lokal. Nanti meningkat lagi, setelah mereka bisa beradaptasi lebih jauh lagi, mereka setelah menggunakan bahasa lokal, mereka menerima budaya dan tradisi lokal. Itu sudah C3. Nanti C4 gimana? Selain mereka sudah menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima budaya dan tradisi lokal, mereka juga nanti akan menerima budaya dan tradisi Islam. Nah, jadi kita bedakan antara budaya lokal dan budaya dan tradisi Islam. Setelah mereka menerima itu semua, C4, C5-nya bagaimana?
mereka nanti akan mulai mulai mencoba menyatu dengan umat Islam setempat. Caranya bisa aja berpakaian seperti Pak Ustadz yang di depan ini, gitu ya, memelihara jenggot yang panjang, menggunakan kopiah, jadi terlihat seperti Muslim, gitu. Tetapi mereka punya gereja, dan gereja mereka biasanya menggunakan nama-nama yang Islami. Misalnya contoh gereja Isa Al-Masih, ya, gitu ya. Ada kan gereja Isa Al-Masih kan? Ada. Nah, itu udah C5 itu tingkatannya sudah cukup tinggi. Yang C6 bagaimana? Yang C6 dia sudah tidak bisa dibedakan, dia misionaris atau Muslim. Sudah tidak bisa dibedakan. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum bangsa Indonesia merdeka. Ada yang pernah tahu Snok Hurgonya? Ada yang tahu? Bapak-bapak guru mungkin di sini, Snok Hurgonya? Orang Belanda, dari pemerintah Belanda yang datang ke Indonesia, tapi dia sudah belajar bahasa Arab di Arab Saudi, dia sudah menguasai bahasa Arab, menguasai Islam, dia datang ke Indonesia dengan nama siapa? Abdul Ghafur, masuk ke daerah Aceh. Ya, pada waktu itu ketika Aceh belum bisa ditaklukkan oleh Belanda, masuklah Abdul Ghafur ini ke Aceh sebagai apa? Sebagai guru bahasa Arab, mengajar bahasa Arab. Tetapi setelah sekian lama Abdul Ghafur ini berada di Aceh, informasi-informasi dia kirimkan ke Belanda. Akhirnya Aceh baru bisa ditaklukkan oleh Belanda. Bayangkan, itu sudah menjadi seperti apa? Mission impossible gitu ya. Orang tidak bisa membedakan dia Muslim atau bukan gitu. Bahkan zaman sekarang pun masih ada. Nah, cuman kita harus waspada. Bahkan orang-orang yang menyamar seperti itu tidak terlihat misionaris, dia ber-KTP Islam, dia sholat, tetapi sebenarnya dia misionaris. Hati-hati, ya. Ada yang masuk di sekolah-sekolah tinggi Islam, bahkan UIN pun ada. Jadi ya kita harus berhati-hati ya. Nah, tujuannya apa mereka begitu? Yang zaman sekarang, mereka sebagai misionaris yang menyamar, nanti mereka akan mencoba mencetak misionaris-misionaris yang lain. Jadi sistemnya seperti MLM, multi level marketing gitu, ya. Bisa mencetak satu misionaris ini mencetak misionaris yang lain, satu punya dua punya empat punya 8 dan seterusnya. Dan itu sudah berlangsung di Indonesia sudah mungkin puluhan tahun, ya. Indonesia adalah negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia, betul ya? Ketika Indonesia merdeka, umat Islam berjumlah kira-kira 95%. Ketika peristiwa G30 SPKI hanya menjadi kira-kira 90%, hilang 5%. Sekarang kurang lebih itu antara 86 atau 87%. Kemana itu umat Islam? Kira-kira kemana itu? Kristen merupakan agama di Indonesia yang pertumbuhannya paling tinggi, nomor 2 di seluruh dunia, gitu ya. Nah, jadi ini saya hanya mengingatkan kepada guru-guru di sini dan juga adik-adik di sini supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Kita harus benar-benar menguatkan akidah kita sebagai umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Saya sudah sering menerima banyak tamu yang anaknya murtad, yang mau murtad dan segala macam ya. Ceritanya memang macam-macam lah dan tidak pernah bisa diduga gitu. Mereka bisa murtad hanya gara-gara hal yang kecil gitu. Ya, jadi adik-adik di sini, bapak-bapak guru di sini ya, adik-adik semua juga harus hati-hati. Baik, saya sampai lupa menceritakan saya masuk Islam bagaimana ya. Tetapi sebenarnya cerita saya masuk Islam juga tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Adik-adik semua bisa mungkin melihat channel saya, menonton cerita saya di channel-channel lain juga ada. Cerita saya masuk Islam tidak terlalu heboh, tetapi yang jelas saya menemukan Islam atau akhirnya saya memilih Islam karena apa? Karena Islam adalah agama untuk manusia. Simpel kan pertanyaannya?
pernyataannya simpel, agama untuk manusia. Jadi artinya apa? Di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Betul? Bisa nggak adik-adik milih lahir jadi orang Sunda? Nggak bisa kan? Begitu juga saya juga nggak bisa milih jadi orang Cina atau lahir sipit aja, ya kan? Tetapi alhamdulillah setiap manusia, mau dia sipit, mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, mau dia rambut kribo, mau dia rambut lurus, begitu dia lahir, semua alhamdulillah yang lahir adalah muslim. Tahu ya artinya muslim ya? Orang yang berserah diri kepada satu pencipta. Setiap bayi fitrahnya adalah muslim. Tetapi contoh seperti saya dikafirkan oleh orang tua saya. Saya menjadi Nasrani karena orang tua saya, ya. Orang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tua mereka. Tetapi ketika orang itu nanti besar, mereka mengenal Islam, mereka menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya orang itu bukan pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Betul? Sudah pernah dengar hadisnya kan? Udah ya? Di pesantren nggak pernah dengar hadis begini, kebangetan nih. Ya alhamdulillah, jadi kita harus memahami bahwa setiap manusia lahirnya fitrahnya adalah muslim. Ketika dia besar, dia menjadi kafir karena orang tuanya atau mungkin karena pergaulannya, itu ya bukan salah dia dikafirkan oleh orang tuanya. Ya, tetapi ketika dia akhirnya mengenal Islam dan kembali ke Islam, artinya dia kembali menjadi seorang muslim. Kurang lebih saya juga begitu. Kenapa saya akhirnya milih Islam? Karena tadi saya bilang di Islam tidak ada diskriminasi. Ya, kita mengingat ceramah daripada Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, ya kan? Orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Yang lebih baik dari mereka apanya? Ayo, ada yang bisa jawab? Apanya? Takwanya, ya kan? Jadi tidak ada perbedaan orang dengan beda kulit kecuali hanya ketakwaannya. Itu yang menjadikan saya istilahnya angkat topi gitu ya buat ajaran ini gitu. Sampai akhirnya saya memeluk Islam. Karena saya bilang tadi, Islam itu agama untuk manusia. Karena terbuktinya apa? Mengatur dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu mati, mengatur dari mulai manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya ada aturannya kan? Nah kalau agama lain bagaimana? Mungkin ada aturannya, tetapi itu mungkin kemungkinan besar adalah pemikiran agamanya. Nah, akhirnya saya juga bisa memilih Islam ketika saya memikirkan hal-hal atau doktrin atau pemikiran agama yang sudah masuk dalam sebuah agama. Saya beri contoh. Ada yang pernah dengar Trinitas? Tritunggal, ada yang pernah dengar? Pernah ya? Di perbandingan agama mungkin ada ya? Tritunggal atau Trinitas, ada nggak ajarannya di dalam kitab sucinya orang Kristen? Ada nggak kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang pernah buka Bible di sini? Belum? Belum ya? Ada yang tahu nggak? Ada nggak kira-kira ajaran Trinitas di dalam kitab sucinya orang Kristen? Ayatnya gitu. Yang tahu dapat hadiah nih, harus pancing nih kayaknya nih. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada nggak? Mungkin bapak-bapak guru juga mungkin yang pernah mempelajari, silakan. Hah? Tidak ada? Ada. Ada. Ya, ada di dalam kitab suci mereka ada ajaran Trinitas, tetapi sayangnya ayat itu tidak otentik. Nah, kalau ayat tidak otentik artinya tidak asli. Kalau tidak asli artinya apa? Mas, kalau tidak asli apa? Nah, situ yang ngomong ya, bukan saya. Nah, jadi itulah yang saya pelajarin. Itu yang saya pelajarin. Bagaimana sebuah kitab suci ya dari agama saya yang dulu saya pelajari sampai akhirnya saya menemukan bukti bahwa kitab ini menurut saya bukan kitab suci. Karena menurut Bible sendiri ayat ini tidak asli. Saya ngomong begini, saya berani ngomong begini karena saya bawa ini. Nah, ini kemana-mana saya bawa nih. Jadi kalau di jalan ketemu pendeta udah siap saya.
Boleh ya, saya buka ya. Nah, jadi supaya membuktikan bahwa omongan saya ini bukan asal ngomong gitu. Karena kalau saya asal ngomong, saya bisa dilaporkan ke polisi, saya bisa ditangkap. Nah, tapi kalau ada ini, nah silakan gugat ini gitu, maksud saya gitu ya. Gini, buat buat adik-adik santri di sini, kalau yang memang tidak ada hubungannya dengan ajaran Usuluddin atau Kristologi, nggak perlu buka-buka Bible ya, nggak perlu ya. Fokus kepada Quran, ya, hafizkan Quran. Nanti kalau memang ada Qurannya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, yang minat dengan belajar Kristologi baru boleh Bible, baca Bible boleh, gitu ya. Baik, saya minta tolong bacain sini. Pesan ya. Ini kan santri kan? Baca ini nggak usah pakai Bismillah ya. Nih, saya tunjukkan dulu di sini. Ini judulnya ini apa nih? Kitab Suci. Bacain yang pakai mic. Pakai mic bacain. Apa nih? Kitab Suci Katolik. Boleh. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Oke, ini baca di sini. Kitab Suci Katolik. Ini. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Ini. 2009. Terus? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia. Terus? Oleh Direktorat Jenderal Pembimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Apa resmi nggak? Resmi dong. Departemen Agama. Jangan main-main. Saya langsung ambil contoh yang memang sudah terbiasa dibacakan ya. Ini ada ayat yang dianggap sebagai ajaran Trinitas di dalam Bible. Saya sebutnya Bible ya, jangan sebut ini Alkitab ya. Walaupun ada yang tertulis Alkitab, kita umat Muslim jangan baca itu sebagai Alkitab. Karena apa? Karena Al-Quran kita juga Alkitab, betul? Al-Quran kita kan juga disebut Alkitab. Jadi jangan sebut ini Alkitab, sebut aja Bible. Bible itu dari kata Biblos, bahasa Yunani, artinya kumpulan buku-buku, gitu ya. Ini ada sebuah ayat di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Ini ada ayat 7 nih. Nah, dibaca. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian karena roh adalah Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Nah, ini adalah ayat ya. Ini ayatnya nih. Tetapi di bawahnya ini ada catatan kaki gitu. Jadi ini Bible memang Bible yang untuk belajar, untuk studi gitu. Di bawahnya ini ada kayak semacam tafsir atau asbabun nuzul gitu ya. Ya. Tolong bacain yang dari sini nih, ayat 7 sampai 8. Dari mulai di dalam sorga. Di dalam sorga, di bumi. Terus? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Diulang, karenanya bagian ini pasti tidak asli. tidak asli apa tadi? Palsu. Ya, jadi kalau ada kitab yang disebut dengan kitab suci, tapi ada ayat yang tidak asli, gimana menurut kalian? Bisa nggak dikatakan kitab suci? Ya. Kalau di Quran aja, misalnya di Quran, ada catatan seperti itu tadi gitu, gimana kita rasanya? Hah? Kacau ya, kacau ya. Kita harus cari tahu gitu ya, bener nggak nih? Kok bisa ada ayat yang tidak asli gitu kan? Nah, di kitab ini kitab bukan untuk jemaat gereja, bukan. Jemaat gereja nggak ada yang punya ini, ya, karena ini kitab khusus untuk calon-calon pastor. Kalau yang jemaat bawa di gereja paling yang ini, tuh beda nggak? Segini bedanya tuh, ya.
Yang ini yang di jemaat gereja. Nah, yang di sini tidak ada catatan yang tadi seperti di sini. Gitu. Jadi kebanyakan yang di jemaat gereja ya tidak tahu bagaimana status ayat-ayat ini gitu. Dan yang tadi disebutkan dibacain catatannya tadi oleh Mas ini, itu baru salah satu dari sekian banyak ayat yang sifatnya sama. Kurang lebih sifatnya sama gitu. Kalau di Usuluddin ada nggak Tat, belajar begini? Bagian paling nggak sampai mempelajari beberapa poin. Nggak sampai masuk ke dalam ya, apalagi sampai masuk ke dalam latar belakang Bible itu ya, tidak ya. Nah itulah bedanya. Kalau di Kristologi kita mempelajari sampai ke akar-akarnya gitu. Dari mulai kitab ini dari mana berasal, siapa yang menyusun, kapan disusun, kapan dikanonisasi gitu. Itu sampai ke situ. Kalau dulu, zaman dulu ya, mungkin kalau tadi Yai Effendi menyebut-nyebut nama almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian ya. Kiai Haji Abdullah Wasian almarhum, kemudian almarhum Kiai Haji Bahauddin Mudauri, kemudian ada almarhum Ustadz Insan Mauginta ya. Sekarang masih ada guru-guru kita, mungkin Ustazah Irena Handono kalau Bapak pernah mendengar. Ada Ustadz Nababan gitu kan. Banyak ustadz-ustadz kita yang dulu memang belajar kristologi dan menjadi pendebat-pendebat di dunia apologetika. Tetapi kalau yang guru-guru kita dulu ajarkan, kebanyakan itu kan memang hanya mengenai masalah akidah. Betul ya? Yang paling banyak diperdebatkan adalah Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Kan begitu dari dulu kan? Yesus itu disalib atau tidak gitu. Nah, kalau saya walaupun saya belajar dengan guru-guru yang tadi kita sebutkan, tetapi akhirnya saya memandang begini. Kalau kita hanya berbicara mengenai teologi atau akidah, nanti pada akhirnya di akhir perdebatan itu kan ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Betul kan? Mereka mau mempercayai manusia sebagai Tuhan, itu hak mereka, dan hak mereka dilindungi oleh negara, betul kan? Kita juga tidak bisa, kita tidak bisa menuntut atau menggugat keyakinan orang lain. Karena setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, betul kan? Tetapi kalau saya bisa tunjukkan seperti ini, dan ini dari kalangan mereka sendiri, apa yang mereka bisa bantah? Kira-kira. Nah, itulah cara saya yang saya lakukan, sehingga saya menggunakan literasi mereka sendiri untuk mengembalikan kepada mereka sendiri. Jadi kalau saya katakan kitab Anda tidak otentik atau tidak asli atau kata dia palsu gitu, saya punya buktinya. Silakan nih, bantah nih, kitab kamu sendiri nih gitu. Itu yang saya lakukan ya. Jadi itu buat saya memang lebih lebih mujarab lah kalau menurut saya ya. Bagaimana kita bisa membuat seorang pendeta mengakui bahwa kitab ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci. Nah, udah. Kalau saya bisa membuat pendeta berkata begitu di sebuah tayangan YouTube yang bisa ditonton jutaan orang, apakah efeknya tidak luar biasa gitu? Kita tidak pernah tahu kita berdakwah di mana, kita berdebat di mana, ya. Kemudian kita bisa menjatuhkan argumen mereka. Kita tidak pernah tahu nanti di belahan bumi yang mana ada orang menonton video kita dan bersyahadat atau mendapat hidayah. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim, ketika saya menonton video debatnya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya, beliau ceramahnya kapan, tahun berapa? Beliau sudah almarhum, saya masih menonton videonya, alhamdulillah saya mendapat hidayah. Masya Allah, itu amal jariah buat beliau kan? Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Begitu juga imam-imam kita, mungkin di abad-abad pertengahan, Imam Ghazali juga begitu ya, menggunakan cara begitu, menggunakan literasi dari kalangan Kristen untuk mengembalikan kepada Kristen. Gitu. Itu cara yang paling ampuh kalau menurut saya gitu lah. Jadi kita tidak perlu ngotot-ngotot Nabi Isa bukan Tuhan, hanya Nabi. Oke, itu di dalam Islam kita harus mengatakan seperti itu.
Tetapi kepada orang yang punya keyakinan lain, kita tidak usah menyerang Yesus itu bukan Tuhan karena begini-begini. Oke, boleh, dibicarakan boleh, tetapi bukan hal yang harus ditekankan. Karena kita juga harus menghormati keyakinan mereka, ya kan? Keyakinan mereka juga dilindungi oleh negara. Itu ya, paham maksud saya ya? Paham ya? Nah, sekarang ketika kita bicara kristologi, pasti ada yang namanya, kan sama-sama membela nih. Saya membela agama Islam, teman-teman Kristen juga ada yang membela agama Kristen. Orang-orang yang membela agamanya atau keyakinannya, itu disebut sebagai apa? Apologet gitu ya. Bisa apologet Muslim, bisa apologet Kristen. Ketika kita saling berapologetika, ya, itu kan ada yang namanya argumen-argumen. Begitu juga tadi yang saya sebutkan di awal soal misionaris-misionaris. Misionaris-misionaris juga punya argumen-argumen. Mereka juga sama melakukan hal yang saya lakukan. Kalau saya menggunakan literasi mereka untuk mengembalikan kepada mereka, misionaris menggunakan apa? Hah? Misionaris juga menggunakan dokumen kita, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Ya, tadi saya belum cerita, mungkin belum sebut ya. Mereka juga menggunakan Quran, ayat-ayat Quran, tetapi mereka gunakan dan mereka pelintir tafsir apa ayatnya dengan tafsir-tafsir mereka, atau mungkin dengan tafsir-tafsir yang berasal dari kalangan orientalis, sehingga bisa melemahkan akidah umat Islam. Mau contoh? Hah? Mau contoh? Atau kita kuis saja? Kuis? Gimana? Gimana kalau kita kuis? Yang bisa jawab dapat hadiah? Hah? Boleh nggak? Yang juara satu siapa? Dari Ikhwan sama dari Ahwat, yang juara satu. Di sini yang ranking satu siapa? Mungkin yang bacaannya Qurannya paling bagus, nilai pelajarannya paling bagus. Siapa coba? Saya minta dari Ikhwan satu, Ahwat satu. Ada nggak? Mungkin gurunya atau gurunya yang mau merekomendasikan siapa yang paling pintar muridnya? Ada? Ada nggak? Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti dapat hadiah. Tuh Naim katanya. Yang mana Naim? Yang mana Naim? Ah, boleh. Sini Naim sini. Yang dari Ahwat siapa? Yai. Siapa? Hana. Atau gitu ya? Paham ya? Ya nggak jadi dapat hadiah dong. Waduh, boleh duduk deh kalau gitu, boleh duduk. Yang nggak dapat hadiah. Kasiannya baru satu nih. Terus, enggak, ukurannya tetap dipegang. Sekarang gantian yang Ahwat. Coba dibaca di surat yang sama, surat Maryam ayat 71. Ini juga sering dipakai nih ayat ini. Wah, kalau bisa jawab lumayan lo dapat 100.000 loh padahal. Saya udah siapin nih padahal. Udah ketemu ayat 71? Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Udah? Sadaqallah. Ya, di ayat itu coba dibacakan terjemahannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, coba kalau anggap aja saya misionaris nih. Anggap aja ya saya misionaris ya. Saya bacain tuh ayat itu tadi ya.
Terus saya bilang nih sama teteh nih, buat apa jadi muslim kalau akhirannya juga masuk neraka katanya. Ya, betul nggak? Kira-kira begitu kan? Buat apa jadi muslim kalau sudah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan gitu, masuk neraka gitu katanya. Kita mungkin nggak pernah baca tafsirnya nih, tapi kalau kita mendengar hal seperti itu dari misionaris, kira-kira jawabnya gimana? Pernah mendengar? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Berarti santri-santri di sini berarti saya anggap cukup awam berarti ya. Awam dalam hal seperti ini tidak apa-apa, tetapi jangan sampai awam dengan Quran. Maksud saya gitu ya. Ayat itu tadi dikatakan apa? Dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak akan apa? Mendatangi neraka. Saya tanya, kalau mendatangi penjara, masuk penjara nggak? Belum tentu ya. Kalau mendatangi mall, masuk mall nggak? Oh, udah bilang pasti masuk katanya. Karena pasti shopping gitu. Jadi kalau mendatangi mall, pasti masuk mall nggak? Belum tentu juga kan? Jadi kalau mendatangi neraka, pasti masuk neraka nggak? Nah itu jawabannya. Jadi kita juga harus menggunakan logika, kita juga harus baca tafsir. Mendatangi belum tentu masuk, beda gitu. Ya. Dan kalau dikatakan tidak ada tidak ada seorang pun dari kalian, artinya itu artinya untuk muslim aja atau untuk muslim dan yang non muslim? Hah? Semuanya kan? Berarti untuk semua manusia. Artinya apa? Semua manusia nanti akan diperlihatkan dengan neraka. Nah, jawabannya dari mana? Nah, kita yang muslim gimana? Kita ikut masuk neraka enggak gitu? Jawabannya ada di ayat sesudahnya, ayat 72. Tolong dibacakan. Atau mungkin terjemahannya aja biar cepat. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berbeda. Nah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang muslim. Dan orang-orang yang zalim artinya orang apa? Orang yang tidak mengakui kebenaran Islam, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut orang zalim. Diapain orang zalim? Diapain tadi sebutnya? Dibiarkan dalam berlutut. Nah, jadi artinya apa? Kita sebagai muslim, insya Allah yang bertakwa, insya Allah nanti akan semua manusia lah akan diperlihatkan neraka. Dan kita yang bertakwa akan diselamatkan. Yang ditinggal orang-orang yang apa? Yang zalim. Gitu ya. Itu jawabannya. Jadi kalau ada misionaris bilang, ngapain kalian jadi muslim kalau pasti masuk neraka dengan ayat itu? Jawabannya ada di ayat sesudahnya, cuma satu ayat bedanya. Tuh, ya, gagal dong hadiahnya. Gagal dong. Nah, gantian, yang Ikhwan, satu lagi siapa tadi? Nah ini, mohon maaf ya, ini ngetes ya. Ini pengetahuan buat kita, karena ayat-ayat yang tadi saya kasih itu ayat-ayat yang paling sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Ya. Jadi kita juga jangan hanya belajar kristologinya, tapi kita juga harus bisa mempertahankan iman kita, gitu ya. Sudah? Salah satu tadi yang sekarang coba baca surat Al-Zukhruf kalau gitu. Al-Zukhruf ayat yang ke-61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Nah, sadaqallahul azim. Terjemahannya?
Dan sungguh dia bisa benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalanku. Nah, di situ apa? Sesungguhnya dia, Isa, putra Maryam, benar-benar menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Ya kan? Di situ mereka akan mengatakan apa? Bahwa Isa atau Yesus itu mengetahui hari kiamat katanya. Karena terjemahan juga mungkin agak sedikit berbeda-beda gitu ya. Dan di situ dikatakan apa? Ada ikutilah petunjukku, ikutilah aku kan di situ. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Karena Isa mengetahui hari kiamat, karena Isa nanti adalah disebut sebagai jalan yang lurus, sedangkan kita umat Islam setiap kali sholat selalu ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Kemudian di kitab mereka ini ada disebutkan di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kehidupan, dan kebenaran dan hidup katanya. Jadi mereka mencoba mencocokologikan, mau menyamakan ya, antara Yesus di dalam Bible yang disebut sebagai jalan, kemudian orang Islam juga setiap sholat juga meminta jalan yang lurus, kemudian juga ada ayat lain yang dikatakan bahwa Isa mengetahui hari kiamat, dan juga ikutilah jalan yang lurus di Az-Zukhruf ayat 61 itu. Gimana kira-kira jawabnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang harus banyak belajar mengenai hal-hal apologetika seperti ini. Adik-adik nanti kan bisa baca tafsirnya sebenarnya kan daripada ayat itu kan. Tetapi untuk menjawab tudingan atau pelintiran atau tuduhan di dalam Quran, kita tinggal menjawabnya juga sebagai sebagai apologet Muslim, mudah sebenarnya. Pertama baca dulu tafsirnya. Kalau di dalam tafsir tidak ada jawabannya, kita bisa mencari dari hadis yang sahih. Kalau di dalam hadis yang sahih tidak ada jawabannya, kita bisa mencari dari ijtima ulama. Kalau di ijtima ulama tidak ada, kita bisa mencari hukum qiyas, gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau baca tafsirnya, yang disebut ikutilah aku itu siapa di situ? Di dalam bahasa Arabnya kan sebenarnya jelas sebenarnya. Ikutilah aku itu ikuti Nabi Isa atau ikuti Allah Subhanahu wa taala? Nah, kan simpel sebenarnya kan? Jadi yang diikuti harusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan tanda-tanda tentang hari kiamat atau yang mengetahui hari kiamat juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa serang balik di dalam kitab mereka ya, di Markus 13 ayat 32, Yesus ditanya oleh ahli-ahli Yahudi, imam-imam Yahudi, kapan hari itu? Artinya kapan hari kiamat gitu. Yesus menjawab apa? Tidak ada yang tahu. Anak pun tidak, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Sama kan? Di dalam Islam juga kita berakidah yang mengetahui hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kan? Ya, tinggal dikembalikan seperti itu. Nah, gitu ya. Gugur lagi nih. Belum ada yang lulus dapat hadiah nih. Terakhir nih, Ahwat nih. Coba Qurannya. Coba dibaca kembali ke surat Maryam ayat ke-33 coba. Kita kan mengetahui ya, di surat An-Nisa kan dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Tapi coba kita dengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu yawma amutu yawma ub'atsu hayya. Dah? Shadaqallahul azim. Di situ ada kata-kata apa? Terjemahnya tolong bacain. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari mautku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Kan di surat An-Nisa dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, betul kan? Tetapi di sini kenapa dikatakan ini kan doa untuk Nabi Isa nih? Kenapa di sini dikatakan Nabi Isa apa tadi? Dilahirkan, wafat, kemudian dibangkitkan.
Berarti sudah wafat dong Nabi Isa-nya. Gimana dong? Berarti kontradiksi dong. Katanya tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi di sini sebutkan Nabi Isa wafat dan nanti pada hari dibangkitkan. Berarti sudah wafat dan sudah dibangkitkan dong. Itu tuduhan misionaris, ya, atau tuduhan kaum orientalis. Nah, jawab Mbak, kalau mau dapat hadiah Mbak. Gimana? Jawabannya sebenarnya ada di surat yang sama. Jawabannya. Itu ada nggak di sebelahnya, ada kayak semacam asbabun nuzul atau tafsir nggak? Nggak ya? Nggak ada ya? Pernah baca kan surat apa ayat itu, pasti pernah baca kan? Nah kan, pernah diajarin nggak maksudnya itu apa? Nggak tahu, nggak pernah. Oke, ya udah kalau gitu apa namanya? Karena nggak ada yang bisa jawab, berarti nggak ada yang dapat hadiah nih berarti ini. Ya, terima kasih banyak ya sudah di depan ya. Kita nanti belajar lagi sama-sama insya Allah ya. Sudah, boleh kembali ke tempatnya. Nah, ayat yang tadi dibacakan itu adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam yang memohon supaya dia diberikan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia nanti wafat, dan pada saat dia dibangkitkan. Tetapi yang dilahirkan sudah terjadi. Wafatnya sudah belum? Hah? Sudah belum? Belum. Kan Nabi Isa alaihissalam kan diangkat kan? Sudah turun lagi belum? Belum. Nah, nanti insya Allah ketika beliau datang yang kedua kali, ya sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, baru nanti beliau wafat. Yang dimaksud di ayat itu. Dibangkitkannya kapan? Nanti pada hari kebangkitan. Begitu. Ya. Jawabannya sebenarnya juga ada persamaannya, ayat yang sama di Quran surat Maryam juga ayat ke-15. Doa yang sama untuk Nabi Yahya alaihissalam. Betul ya, semalam kita udah bahas ya. Nah, jadi seperti itu cara membela Quran kita. Ya, banyak ayat-ayat Quran yang dipelintir-pelintir sehingga dianggap membenarkan keilahian daripada Nabi Isa alaihissalam. Oke, nanti ada lagi di Ali Imran ayat 45 di mana dikatakan Nabi Isa putra Maryam terkemuka di dunia dan akhirat. Keren nggak tuh? Tuh, makanya karena terkemuka, Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Coba, ada nggak Nabi yang lain di dalam Quran yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Ada nggak kira-kira? Nah, ini ujian nih buat host nih, tes nih buat host nih. Buat narasumber nih. Ayo jawab silakan, dapat hadiah nih kalau bisa nih. Malah nengok. Hah? Nggak ada? Ada. Siapa? Nabi siapa? Yang disebut terkemuka siapa? Mana ayatnya, di mana? Ayat berapa coba? Ada nggak? Ada nggak ayatnya? Ayo. Nggak ada kan? Wah, nggak jadi dapat hadiah lagi. Wah, kasihan ya. Ada. Nah, kita jangan terpaku kepada terjemahan. Kalau kepada terjemahan, di ayat yang tadi, di Ali Imran 45 disebutkan apa? Nabi Isa putra Maryam terkemuka. Tapi lihat coba teks aslinya, teks di Quran, aslinya apa? Teksnya. Dalam bahasa Arabnya apa? Ali Imran ayat 45. Iya, ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Nah, kata dalam bahasa Arabnya yang diterjemahkan menjadi terkemuka, kata yang mana? Wajihan. Wajihan. Ya, ingat ya, wajihan ya. Menjadi apa bahasa Indonesianya? Terkemuka. Sekarang buka surat Al-Ahzab ayat 69, Quran surat ke-33. Ayat 69.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ada wajiha. Sama nggak dengan wajihan yang tadi di Al-Imran? Sama. Diterjemahkan sebagai apa? Terhormat. Tapi sama kan teksnya kan, bahasa Arabnya kan? Wajiha juga atau wajihan. Sama artinya gitu loh. Jadi bukan cuma Nabi Isa aja yang wajiha gitu. Nabi Musa alaihissalam juga wajiha. Dan insya Allah semua nabi-nabi juga semuanya wajiha ya. Artinya apa? Kita membantahnya kan gampang. Jangan mengandalkan terjemahan. Hanya gara-gara terkemuka dikatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Waduh, rendah banget gitu standarnya gitu ya. Kalau terkenal, itu artinya yang paling terkenal bukan? Bukan. Ya. Kalau terhormat, itu yang paling terhormat bukan? Bukan juga. Jadi kalau terkemuka, itu yang paling terkemuka bukan? Bukan juga gitu ya. Jadi jangan GR gitu maksud saya. Jangan pilih-pilih ayat sesuai dengan pemikiran mereka gitu. Ya. Kira-kira begitu cara kita membela Al-Qur'an kita dari serangan-serangan kaum orientalis ataupun misionaris-misionaris. Oke, itu tadi hanya beberapa contoh yang saya berikan dari sekian puluh bahkan ratusan yang dituduhkan kepada Quran kita. Nah, makanya kalian harus serius nih, harus benar-benar fokus, benar-benar serius dan semangat belajar Quran. Ya, supaya apa? Supaya agama kalian tidak direndahkan. Supaya agama kalian tidak dicaci maki gitu. Kalian nanti harus bisa menjadi pembela agama Allah. Orang yang membela agama Allah akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah kan? Begitu ya. Nah, itu bagian daripada kristologi yang kita pelajari. Insya Allah itu yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, baik itu di pondok pesantren maupun di masjid-masjid, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi penguat dari akidah kita, juga menghindari daripada upaya-upaya pemurtatan. Oke, nanti kalau yang untuk kristologi, saya juga bisa nanti berikan beberapa paparan yang mungkin agak dalam, tetapi yang paling utama, ya, yang paling utama di dalam keagamaan, yang pertama kan kita harus melihat konsep ketuhanannya, betul? Ini selain daripada kitab sucinya ya, konsep ketuhanannya, kemudian konsep keselamatannya, betul ya? Oke, saya akan bicarakan ini sebelum nanti kita tutup ya. Kalau kitab tadi udah bicara, kita sudah melihat bahwa di dalam kitab mereka sendiri ada ayat-ayat yang tidak otentik. Oke, saya tambahkan sedikit bahwa di dalam kitab mereka ini ada dua bagian. Tolong diperhatikan nih, ya, ini penting nih. Di dalam kitab mereka ada dua bagian utama, yaitu yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, ada yang tahu ya, mungkin sudah ada yang tahu ya. Perjanjian Lama itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Oke, orang Yahudi punya kitab namanya Tanakh. Tanakh singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab Yahudi ini dalam bahasa Ibrani ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani kira-kira di abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian kitab itu terus diresensi, artinya terjemahannya diubah sesuaikan, sehingga kitab yang berbahasa Yunani itu seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru, gitu ya. Jadi makanya orang Kristen akan sering bilang bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Nah, tetapi ternyata Perjanjian Lama itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini kalau dikasih lihat kitab yang terjemahan bahasa Yunani, mereka nggak akan mau baca, mereka akan buang ke tempat sampah. Karena apa? Karena tafsirnya berbeda. Tafsirnya orang Yahudi terhadap kitab mereka dan tafsirnya orang Kristen terhadap terhadap Perjanjian Lama itu jauh berbeda.
Kalau orang Yahudi bilang, nggak ada itu namanya buat Yesus di perjanjian lama itu nggak ada. Orang Yahudi. Tapi karena kitab itu sudah dirubah-rubah oleh orang Kristen, sehingga dibuat seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Oke? Jadi tadi sudah ada dua permasalahan yang kita lihat. Bahkan tidak itu aja, selain juga ada ayat-ayat yang tidak asli, ternyata kitabnya yang separuh ini juga punya bukan milik mereka sendiri. Terus kemudian di dalam kitab mereka juga banyak terdapat kontradiksi, juga banyak terdapat kesalahan ilmiah. Oke, kalau kalian yang mau belajar detail mengenai apa yang saya sebutkan, boleh cek di YouTube, banyak yang membahas soal itu ya. Berikutnya, tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan, tadi saya sudah bicara ada kitabnya orang Yahudi, ada kitabnya orang Kristen, yang setelah diterjemahkan dijadikan satu menjadi Bible-nya orang Kristen. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh itu, konsep ketuhanannya kurang lebih begini. Ada ayat yang mengatakan, Tuhan itu bukan manusia, sehingga dia tidak berdusta. Tuhan itu bukan anak manusia, sehingga ia tidak melakukannya gitu. Kurang lebih ya ayatnya seperti itu. Kira-kira sama nggak dengan Islam? Kurang lebih lah. Hah? Kurang lebih sama nggak? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kata-katanya Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, dan Tuhan itu tidak mungkin berubah. Kata-katanya begitu. Kira-kira mirip nggak? Mirip ya? Dengan ahli kelas mirip lah ya. Berarti di dalam konsep ketuhanannya orang Yahudi, tidak ada cerita Tuhan bisa menjadi makhluk. Gitu ya. Ini paham atau konsep atau akidahnya orang Yahudi. Dan Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada yang namanya punya 3 pribadi atau berapa pribadi gitu, nggak ada. Ya. Di dalam Kristen, konsep ketuhanannya Tuhan itu Esa katanya mereka. Maha Esa kata mereka. Tapi, nah ada tapinya, selalu ada tapinya kalau di Kristen. Tapi bisa bermanifestasi dalam berapa? 3 pribadi. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal, ya kan? Akidahnya mereka bagaimana? Bapa itu Maha Esa, Yesus itu Maha Esa, Roh Kudus itu Maha Esa, tapi bukan 3 Maha Esa, tapi 1 Maha Esa. Lanjut. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Hebat dong berarti kalau paham Trinitas. Saya aja nggak paham. Gimana ceritanya bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan? Gitu. Lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham? Paham nggak? Nggak paham. Memang tidak akan bisa dipahami. Makanya Bapak Gereja yang zaman dulu mengatakan bahwa Trinitas itu apa? Misteri. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru mengatakan apa? Yang bilang paham Trinitas berarti dia nggak paham sebenarnya. Gitu. Nah, akidahnya mereka begitu. Jadi mereka tetap mengatakan mereka Tuhannya Maha Esa, tetapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, jadi kan ada pandangan yang berbeda nih antara Yahudi dan Kristen. Pandangannya berbeda. Islam jelas, kita semua sudah paham ya akidahnya Islam ya. Tetapi saya mengenalkan tadi pahamnya Yahudi, ternyata mirip dengan akidahnya di Islam. Bahwa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu juga bukan anak makhluk, dan tidak mungkin berubah. Bahkan ada kalimat kata-kata begini, kamu atau kalian tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Kalian kalau melihat Tuhan pasti mati. Gitu. Sampai begitu. Gitu. Jadi kan kurang lebih sama Yahudi sama Islam kan. Tetapi yang di tengah-tengah ini berbeda sendiri gitu. Ini kalau mau disebut agama samawi nih dalam konteks akademis nih. Kalau kita sebagai umat Islam taunya agama samawi cuma satu, cuma Islam. Tapi kalau secara akademis boleh dikatakan agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi konsep ketuhanannya ternyata Kristen yang beda sendiri. Gitu. Karena dia mempercayai Tuhan yang bisa punya
tiga pribadi. Nah, sekarang pandangannya Yahudi terhadap Kristen bagaimana kira-kira? Orang Yahudi akan menganggap Kristen sebagai apa? Avodah zarah. Itu bahasa Ibrani ya. Avodah zarah. Avodah zarah itu artinya penyembah asing. Artinya penyembahan yang tidak ada di dalam agama Yahudi. Kira-kira kalau ditanya, berarti kalau begitu menyembah berhala bukan gitu? Orang Yahudi bilang, itu menyembah berhala. Jadi avodah zarah juga bisa disebut penyembahan berhala. Gitu. Nah, kira-kira siapa berhalanya? Nah, tahu sendiri lah ya. Karena tadi tiga pribadi kan, berarti tahu sendiri berhala yang mana. Jadi, kalau orang Yahudi, kalau dia pergi ke suatu tempat, dia tidak menemukan rumah ibadah mereka, atau yang namanya sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid untuk tefila namanya. Sholatnya mereka tuh namanya tefila. Kalau mereka tidak menemukan sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid, tetapi mereka diharamkan masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau gereja, mereka anggap sebagai tempat penyembahan berhala. Gitu ya, paham ya? Jadi ini ada pandangan yang berbeda. Oke, ini kita di luar bicara tentang Zionis nih. Ya, yang saya bicarakan ini tidak ada hubungannya dengan Zionisme. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara konsep ketuhanan. Berarti sudah ada perbedaan antara konsep ketuhanan Yahudi, Kristen, dan Islam. Sekarang bagaimana dengan konsep keselamatannya? Nah, kalau di Islam kita jelaskan amal baik. Sudah kita beramal baik, beribadah baik, pasti masuk surga nggak? Hah? Jangan ragu-ragu dong. Insya Allah. Nah, kalau orang Islam bilangnya, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia amalnya sangat baik, tetapi ketika ditanya, kamu pasti masuk surga nggak? Jawabnya selalu, insya Allah. Itu artinya kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Begitu ya. Jadi ibaratnya begini, ini ada cerita ya. Kalau ada orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, sama-sama naik pesawat, misalnya dari Kertajati nih, mau ke Medan misalnya. Kalau orang Yahudi sama orang Islam ditanya, kamu pasti nyampe Medan nggak kalau naik pesawat ini? Kita, orang Islam dan orang Yahudi akan bilang insya Allah. Ya, tapi kalau orang Kristen ditanya, kamu pasti nyampe nggak ke Medan naik pesawat ini? Mereka bilang pasti sampai. Kenapa? Karena akidah mereka mengatakan mereka sudah selamat, pasti masuk surga karena dosanya sudah ditebus. Ya, oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, itu akidah mereka gitu. Jadi bedanya apa? Kalau kita Islam dan Yahudi ditanya pasti dengan insya Allah, kalau mereka bilang pasti sampai. Kalau kira-kira kalau begitu mendahului kehendak Tuhan nggak? Ya, padahal di Bible mereka ada kata-kata insya Allah. Saya buktikan nih. Saya carikan nih. Ada di Bible mereka ada yang kata Assalamualaikum. Bahkan ada kata-kata Ka'bah. Tapi Ka'bahnya bukan yang di Masjidil Haram ya. Di Baitul Maqdis. Nih, tolong bacain. Yang di garis bawah. Ingat ya, jangan pakai bismillah ya. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Oh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Oh. Di sini ada kata insya Allah. Ya. Nanti ada pendeta nih di depan jemaatnya. Ngomongnya gimana? Tuhan kami bukan Tuhan yang insya Allah gitu. Ngomongnya tuh sambil dia nggak pernah baca ini, pendeta itu. Dia nggak punya Bible ini. Di dalam Bible ini juga ada kata-kata insya Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya ulang, kalau kita Islam, kita meyakini bahwa sebaik apapun amal kita, ya, sebaik apapun ibadah kita, tetapi kita kalau ditanya apa kita pasti masuk surga, insya Allah. Berharap apa? Berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam ya. Di Yahudi juga kurang lebih begitu. Nah, di Islam
di Kristen, mereka mempercayai bahwa mereka pasti masuk surga karena dosa-dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Oke? Tetapi di dalam kitab mereka juga diceritakan bahwa Yesus disalib oleh siapa? Ada yang tahu? Tentara Romawi. Ya, ada tentara Romawi nih yang nyalib Yesus nih. Tentara Romawi ini nyalib Yesus kan diperintahkan oleh atasan mereka. Namanya siapa? Pontius Pilatus. Oke? Pontius Pilatus bisa sampai menjatuhi hukuman salib untuk Yesus karena dia dituntut oleh imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa mendapatkan Yesus karena ada murid Yesus yang menyerahkan, yaitu namanya siapa? Yudas Iskariot. Betul kan? Yudas Iskariot itu bisa menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi karena apa? Karena dia dibisiki oleh iblis pada waktu perjamuan kudus. Jadi ada iblis yang membisiki Yudas, ada Yudas yang menyerahkan ke imam Yahudi, ada imam Yahudi yang menuntut kepada Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Kemudian Pontius Pilatus ini yang memerintahkan tentara Romawi untuk menyalib Yesus. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dosa orang Kristen ditebus. Gitu ya, ceritanya kan begitu. Di Bible ada, ayatnya ada semua. Pertanyaan saya, tentara Romawi yang menyalib Yesus, Pontius Pilatus yang menyuruh tentara Romawi, imam Yahudi yang menyerahkan Yesus, Yudas yang menyerahkan Yesus, kemudian iblis yang membisiki Yudas. Ini lima-limanya yang menyebabkan matinya Yesus di atas kayu salib, itu kira-kira berjasa apa berdosa buat orang Kristen? Kira-kira aja, kira-kira. Misalnya, misalnya anggap aja kamu orang Kristen. Kamu percaya dosa kamu udah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tetapi rangkaian dia disalib itu dari mulai tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas, iblis. Kira-kira iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi berjasa nggak buat kamu? Berjasa nggak? Berjasa nggak? Nah, kok enggak? Kenapa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Enggak. Berarti karena udah disalib sama tentara Romawi Romawinya berjasa nggak buat situ? Dia belum paham kayaknya ya. Belum paham ya. Itu adalah sebuah apa? Sebuah kayak semacam logika aja lah, logika simpel aja gitu. Bagaimana mereka bisa mempercayai sesuatu yang mana di ujung-ujungnya di paling belakang tuh ada iblis yang membisiki Yudas gitu. Mereka akan menjawab bahwa itu sudah kehendak Allah gitu, tulisannya Allah nih. Di Bible tulisannya Allah. Teman bacanya Allah bukan Allah gitu ya. Itu sudah kehendak Allah katanya. Sudah ketentuan Allah gitu katanya. Berarti kalau begitu kan timbul pertanyaan lagi nih. Akan harus timbul banyak pertanyaan yang mana akhirnya bisa membuktikan bahwa konsep keselamatan mereka itu tidak logis gitu. Oke, kalau itu kehendak Allah, berarti sama juga begini dong. Berarti Bapa Tuhan yang di surga mengutus Yesus ke bumi untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Boleh nggak saya katakan itu misi bunuh diri? Boleh nggak? Kan misinya kan memang untuk mati kan? Berarti misinya bunuh diri bukan? Kan tindakannya jadi menghilangkan nyawa sendiri gitu. Ya yang membunuh memang tetap tentara Romawi. Tapi kan ajaran Kristen kan mengatakan bahwa Yesus memang mati untuk menebus dosa manusia. Berarti boleh nggak saya sebut itu tindakan bunuh diri? Nah, boleh. Kira-kira gimana? Contoh. Misalnya Rasya ya. Misalnya punya hutang sama saya. Punya hutang terus nggak bisa bayar. Terus Mas Rasya datang ke saya. Pak Dondi, saya punya hutang sekian, saya sudah nggak mampu bayar misalnya. Terus saya bilang begini, ya sudah kalau begitu, kamu kalau mau hutang kamu dilunasi, maksudnya dihapuskan, kamu harus membunuh anak saya. Gitu. Kira-kira kan begitu logikanya. Di Kristen juga begitu. Karena kalimatnya apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Ya kan? Artinya itu kan boleh diartikan Tuhan sudah mengutus
Yesus untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Berarti kalau saya bilang, Rasya, utangnya akan saya hapus kalau kamu bunuh anak saya gitu. Betul kan? Analoginya masuk kan? Logis nggak kira-kira gitu? Nah, itu yang kita kritisi ya, yang kita kritisi adalah konsepnya. Tapi kita tidak boleh menghina orangnya. Kita tidak boleh menghina penganutnya. Ya, kita harus tetap saling menghargai, menghormati agama yang berbeda. Kenapa kita pelajarin hal ini? Kenapa sih? Untungnya apa sih buat kita gitu ya? Karena apa? Karena tadi yang di awal saya ceritakan bahwa pihak mereka banyak mengirimkan misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Kalau agama yang lain bagaimana? Hindu, Buddha, Konghucu, gimana? Mereka bukan agama misi. Mereka tidak mencari penganut dari luar agama mereka. Tapi kalau Kristen kan enggak. Mereka kan belusuan gitu. Kemana aja mereka masuki, bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil, hanya untuk memurtadkan orang Islam. Kebanyakan begitu. Ada aturan negara yang disebut dengan Surat Ketetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang mengatur tentang pensiaran agama. Di bab 3 pasal 4 itu diatur larangan-larangannya. Ya, tidak boleh door to door, tidak boleh menggunakan brosur, pamflet, sembako, Indomie dan segala macam. Sebut merek nggak boleh ya. Itu dilarang. Tapi siapa yang melanggar? Itu sering dilanggar sama mereka. Jadi makanya kita mau tidak mau harus belajar agama mereka. Supaya apa? Supaya kalau kita kedatangan tamu kita bisa jawab. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham ya? Buat ibu-ibu ya, ini juga penting dijaga Bu anak-anaknya ya. Jangan sampai misalnya nanti di jalan ketemu misionaris, dari ibu kurang pengawasan, kurang perhatian, anak mereka mencari perhatian di tempat lain, masuk gereja dibaptis. Itu sudah banyak Bu. Saya sering didatangi orang tua yang anaknya sudah murtad seperti itu. Kenapa mereka betah di gereja? Nah, itu saya tanya. Kenapa mereka betah di gereja? Karena sistem kekeluargaan di gereja itu memang jauh lebih baik daripada di masjid, Pak. Terus terang aja nih, mohon maaf saya katakan di sini nih. Sistem kekeluargaan mereka di gereja jauh lebih baik daripada umat Islam di masjid. Jadi kalau mereka dapat misalnya anggota baru gitu, wah itu penyambutannya luar biasa. Luar biasa disambutnya. Dianggap seperti keluarga gitulah. Orang tua kehilangan anaknya karena murtad, saya sudah sering ketemu. Suami istri salah satunya murtad hanya gara-gara bergaul dengan orang gereja, sudah sering bertemu juga. Jadi Bapak Ibu yang menjadi wali murid di pesantren ini, mohon perhatiannya terhadap kegiatan-kegiatan pemurtadan yang mungkin tidak terlihat kasat mata, mungkin ya, tetapi itu ada dan nyata. Bisa terjadi di mana saja, dari mulai warung kopi sampai pusat perbelanjaan. Itu bisa terjadi. Betul. Di Jakarta itu misionaris bule nggak segan-segan khotbah di parkiran mall. Beneran. Di parkiran mobil, ceramah pakai speaker. Nggak segan-segan. Dai kita yang berani gitu nggak Pak? Mereka nggak dibayar loh. Mereka memang katanya dari panggilan hidup mereka loh. Mereka melakukan itu loh. Dai kita ada nggak yang begitu? Di pasar datang nggak nyari kafalah nih, mengingatkan saudara-saudaranya gitu supaya jangan sampai lalai sholatnya, tetap bertawakal. Ada nggak Pak dai-dai kita yang begitu Pak? Hah? Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat ya? Ya mungkin karena kita merasa mayoritas, jadi kita merasa aman. Tetapi mereka yang sedang mencari pengikut melakukan hal seperti itu santai-santai aja, nggak ada yang nangkep Pak. Padahal itu kalau menurut SKB 2 Menteri tadi harusnya bisa ditangkap. Itu. Nah kita umat Islam melihat begitu, tidak tahu hukum dan tidak sadar hukum sehingga kita biarkan. Paling-paling nanti di sono ada yang teriak Allahu Akbar gitu.
nggak diapa-apain tapi Pak, gitu. Itu ada, videonya ada, terjadi, nggak cuma di Jakarta, di kota-kota lain juga ada. Oke, baik. Kalau begitu saya rasa cukup ya materi dari saya. Ini sistemnya hanya perkenalan, ya. Sistemnya hanya perkenalan. Kalau nanti Yai Endi menginginkan materi yang lebih dalam mengenai topik-topik tertentu yang dibahas di dalam kristologi, nanti boleh menghubungi saya lagi, gitu ya. Saya berdoa semoga adik-adik di sini dan para wali murid dan juga guru-guru di pesantren ini ya, pimpinan pesantren ini, ketua badan wakaf, semua kita diberikan kesehatan dan juga kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sebelum ditutup ada tanya jawab, boleh gitu ya? Dari Bapak Ibu atau anak-anak sudah disantri, Ustaz ada sedikit pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Boleh saya berikan kesempatan bertanya. Barangkali dari ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anak ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Ada? Gak apa-apa, jangan dulu. Ada yang ingin bertanya? Sebelum boleh ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya sebentar, Bapak Kohtan. Donditan. Bukan dondi setan, bukan. Sama ini tempat yang berkesan bagi kita, tempat yang paling istilahnya religi bagi hati dan bagi itu adalah bagi muslim itu Haramain Mekah dan Madinah. Untuk Bapak Kohtan ini selama menjadi muslim, tempat yang sangat berkesan di mana? Sama Bu, di Masjidil Haram Bu. Kemarin ya. Boleh sedikit cerita tentang pengalamannya ketika beribadah di sana dan ketika di Masjid Indonesia. Ya. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan saya dan istri bulan Desember ya, bulan Desember 2023 kami berangkat umroh Bu. Nah, ketika itu kita berangkat langsung menujunya ke Madinah dulu ya, turunnya di Jeddah, tapi kemudian kita menginap di Madinah. Setelah 4 hari baru kita ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Waktu kita mendekati Bu, Masjidil Haram, itu kayak anak kecil Bu, norak banget Bu. Wih, tuh Ka'bahnya kelihatan tuh. Masya Allah, cuman melihat Ka'bah aja kita seperti melihat sesuatu yang gimana gitu ya Bu ya. Padahal, nah ini padahal nih, itu kan hanya batu yang disusun, kemudian ditutup gitu ya. Itu juga sering menjadi bahan cemoohan, ya, sering bahan olok-olokan dari kalangan yang bukan Islam, yang mencemooh kita umat Islam menyembah batu hitam katanya. Nah, di Ka'bah sendiri kan ada batu Hajar Aswad. Memang ada hadis Bu, ada hadis. Barang siapa mencium batu Hajar Aswad dapat apa? Menghapus dosa. Jadi orang di luar Islam sana mengolok-olok Islam, mengatakan bahwa kita menyembah batu hitam dan kita memperoleh penghapusan dosa dari batu itu gitu Bu. Gimana jawabnya? Gampang gitu ya Bu ya. Orang Yahudi pun akan bela kita kalau ada pertanyaan seperti itu. Orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, kalau ada orang Kristen yang menuduh orang Islam menyembah batu hitam, itu akan diketawain sama orang Yahudi. Orang Yahudi akan ngomong begini Bu, Christians, ini dalam bahasa Inggrisnya Bu ya, Christians who say that Muslims worships the black stone are completely idiot katanya. Jadi orang-orang Kristen yang menyebut orang Islam menyembah batu hitam itu benar-benar orang idiot.
Karena mereka tidak tahu bahwa batu hitam yang katanya disembah sama orang Islam itu hanya merupakan kiblat, gitu ya. Kiblat itu hanya arah persatuan, gitu Bu. Kita bisa bayangkan coba kalau di masjid ini kita nggak punya kiblat ke sana, imamnya nanti ngadap sono, nanti makmumnya ngadap sono, ada yang ngadap sono, gimana coba? Nah itu kan cuma kiblat, jadi arah persatuan. Dan itu kalau dikatakan kita menyembah batu hitam atau Ka'bah, waktu saya datang ke sana Bu, Ka'bahnya lagi diinjak-injak Bu, sama petugas di sana, lagi ada renovasi gitu. Masa kalau sesembahan diinjak-injak gitu boleh? Kan nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita dituduh bahwa kita menyembah batu hitam, jawabannya gampang sekali. Kita tidak menyembah batu hitam, tetapi itu adalah hanya kiblat sebagai arah persatuan umat Islam. Gitu. Nah, kesan kita ya yang saya bilang tadi, pertama kali kita masuk ke dalam Masjidil Haram, wah kita tuh seperti anak kecil dikasih mainan gitu lah Bu, senengnya Bu ya. Masya Allah, terharu juga begitu ya. Begitu kita tahu juga sejarahnya daripada Ka'bah, begitu juga kita tahu kemuliaan daripada tawaf, kemudian melakukan sa'i dan sebagainya. Masya Allah, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan Bu sebagai seorang yang baru masuk Islam gitu. Terima kasih ya Bu ya. Ada lagi yang lain? Ya, saya Silakan Ustaz. Cerita ini nyambung ya. Di usia saya dulu 22 tahun ya, saya berdialog dengan misionaris. Nah kan dulu saya dari tetangganya Pak Hafidzin Mutari, Masya Allah. dari Sumatera yang juga dulu pernah berdialog dengan pendeta dari Pak Antonio ya. Pak Antonio ya, dari Jogja, Ya. dengan Biduri. Sama persis metodenya dengan Ustaz ini, saya Ustaznya. Saya bukan Ustadz Pak. Metodenya begini sedikit. Kayak Pak Muda itu ke pendeta bilang, saya mau berdialog dengan Anda sebelum saya habis mengutip dari kitab Anda Injil, saya tidak akan ke Quran dulu. Jadi Pak Bambun itu yang berdiri itu dihadiri semua itu hafal betul Injil. Jadi baru mengutip Injil 2 malam. Di malam kedua ya, itu pendeta sudah masuk Islam. Ke-8 Pak masuk Islamnya. Apa aja? Masuk Islamnya malam ke-8. Yang ke-8. Jadi malam kedua sudah mulai panas. Iya. Itu cerita tentang tetangga saya. Kemudian yang tadi tentang orang misionaris dari Kristen itu sering mengolok-olok Islam dengan menyembah Ka'bah. Saya korbannya Pak. Oh. Waktu tahun 92-an, kira-kira saya masih usia 22 tahun, saya pulang dari Jakarta, mudik ke Madura, itu ketemu dengan misionaris. Biasanya hari Sabtu. Oh. Misionaris yang ke Jawa Timur itu rata-rata Sabtu, karena target pada hari Minggu, mereka berapapun harus membawa orang ke gereja. Ya. Salah satu targetnya saya. Dan saya berjalan dengan dia, misionaris itu, salah satunya yang didialogkan ini. Orang Islam itu sama dengan Kristen. Tidak sama saya bilang. Ya orang Islam itu sama dengan Bapak kan. Bilangnya begitu. Kami juga disebut-sebut menyembah patung gitu ya. Orang Islam juga sama Bapak. Bilangnya begitu. Saya biarkan aja. Saya pura-pura bukan orang pesantren saja. Didengarkan aja. Tapi pada akhirnya saya bilang begini, prinsip kami menghadap Ka'bah dengan orang Kristen menghadap patung itu beda. Kalau kami menghadap Ka'bah itu karena perintah Allah. Saya kutip kemudian ayat Qurannya begini. Ini pasti akan hafal, ini beda karena kita juga bahwa kita beribadah itu faliya'budu rabbah hadal. Yang kita sembah bukan Ka'bah, tapi yang memiliki Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
dia yang menyuruh kita. Kan dulu Nabi Muhammad SAW 16 bulan kurang lebih menghadap Baitul Maqdis. Karena Allah yang nyuruh. Yeah. Kemudian Rasulullah SAW setelah diperintah pindah oleh Allah ke Ka'bah atas perintah Allah. Yeah. Jadi bagi kita bukan persoalan Ka'bahnya, tapi persoalan perintah Allah. Dan ini yang membedakan kita dengan iblis. Nanti iblis itu disebut takabur waktu awal-awal dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak perintah Allah sebetulnya. Jadi kita ini yang paling penting menghadap Ka'bah tidak sama dengan orang Kristen menghadap patung, karena kita ini diperintah Allah saja. Makanya kalau ada perintah Allah kita menghadap kemana saja kita mau. Yeah. Buktinya Nabi Muhammad SAW dulu menghadap Baitul Maqdis atas perintah Allah, dan setelah itu ada perubahan kiblat atas perintah Allah, mau ya? Dan atas perintah Allah, atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buktinya bisa saya sampaikan. Kemudian saya betul nih Ustaz, saya Ustaz, ada saya hafal satu ayat di Injil ketika mau penyaliban Nabi Isa. Betul nggak ini ada ayat begini? Eli di masalah tadi. Lama. Jangan masalah Eli di masalah tadi. Apa ini benar Ustaz? Baik. Saya konfirmasi. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, kalau yang saya sudah mendatangi ziarah ke makamnya almarhum Kiai Haji Baudin Mudori di Madura. Saya mendatangi rumah tempat beliau berdebat. Jadi berarti dekat rumah Bapak berarti ya. Alhamdulillah. Jadi di dalam buku dialog ketuhanan Yesus antara almarhum Kiai Haji Baudin Mudori dengan Bapak Antonio, akhirnya setelah malam ke-7, malam ke-8 beliau akhirnya baru masuk Islam. Kemudian kalau mengenai Ka'bah dan juga mengenai batu Hajar Aswad, itu saya mau menambahkan tadi bahwa di dalam rukun apa saja, rukun haji, ya, itu tidak ada perintah untuk mencium batu Hajar Aswad kan. Jadi bukan kewajiban juga gitu. Itu hanya karena apa? Karena kecintaan gitu. Dan yang menghapus dosa bukan batunya, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena upaya kita, karena ikhtiar kita mendatangi Ka'bah, bertawaf sampai hari bisa mencium batu Hajar Aswad, karena upaya kita Allah mengampuni dosa kita. Sebenarnya hal itu juga ada di Yahudi. Di dalam agama Yahudi juga ada. Di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan seorang malaikat atau serafim memberikan batu bara ya dari atas mezbah menggunakan sepit kepada dan menempelkan kepada mulut Nabi Yesaya. Dan dosa Nabi Yesaya sudah dihapuskan. Berarti kan pertanyaannya kan kita tinggal balik aja. Kalau begitu yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu malaikatnya, sepitnya, mezbahnya, atau batu baranya, atau Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dengan logika yang waras, pasti orang akan mengatakan yang menghapus dosa Nabi Yesaya adalah Tuhan. Begitu juga dengan kita umat Islam. Kita mencium batu Hajar Aswad karena kecintaan kita dan mengikuti sunnah, gitu ya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja mengatakan bahwa kalau aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, gitu kan. Nah, jadi itu hanyalah sebagai apa? Kecintaan, ikhtiar kita mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga tadi yang mengenai Eli lama sabatani, itu diceritakan di dalam dua gospel ya tadi ya. Mohon maaf Ustaz, saya ingin mengoreksi Ustaz, jangan sebut kitab mereka dengan Injil Ustaz. Nah jangan ya, kenapa? Karena di dalam Quran yang disebut dengan Injil itu cuma satu. Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju tak? Jadi kalau kitab mereka ini nah, di dalam Bible itu ada 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang Kristen menyebut 4 kitab ini sebagai Injil.
Kadang-kadang mereka juga menyebut Injil itu untuk keseluruhan perjanjian baru. Kita umat Islam jangan ikut-ikutan menyebut 4 ini sebagai Injil, tapi kita sebut 4 kitab ini hanya sebagai apa? Gospel. Gospel itu ya kurang lebih artinya tuh kabar baik lah gitu. Tetapi kita jangan sebut Injil karena Quran kita menyebut Injil hanya 1 untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau di sana ada 4, itu yang dimasukkan ke dalam kitab mereka. Yang tidak masuk ada puluhan, disebut puluhan Injil gitu sama mereka. Ya, jadi buat adik-adik juga, kita jangan menyebut kitab mereka Alkitab atau Injil. Ya, di dalam kitab mereka ada 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang orang Kristen bilang Injil itu buat kita bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, paham? Paham ya? Jadi kita menyebut 4 kitab ini sebagai gospel aja. 4 gospel ini ada di dalam satu kitab, ya kumpulan kitab yang lain kita sebut dengan Bible, Bible aja. Jangan Alkitab, karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Nah, kalau yang tadi Ustaz tanyakan mengenai Eli, Eli lama sabachthani, di Matius itu memang disebutkan Eli, Eli lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau yang di Markus menggunakan bahasa Aramaik, Eloi, Eloi lama sabachthani gitu ya. Ini saya mungkin mau ceritakan sedikit begini. Kalau memang Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, kenapa pada saat dia di atas kayu salib dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kira-kira ungkapan kekecewaan atau ungkapan rasa syukur kira-kira? Hah? Kecewa kan? Berarti kalau ungkapan seperti itu kekecewaan, berarti kira-kira Yesus yang disebut disalib di atas kayu salib itu kira-kira rela nggak disalib? Hah? Nggak rela kan? Kelihatannya ya. Itu baru satu indikasi. Sebelumnya, sebelum Yesus disalib, ketika diadili, itu Yesus kan ditanya oleh Pilatus. Yesus ditanya oleh imam besar. Dan di situ Yesus banyak menjawab, bukan diem aja. Kalau memang Yesus mau datang, mau menebus dosa manusia, ya sudah tinggal ngapain sih banyak sandiwara gitu. Pakai di pengadilan banyak-banyak tanya gitu, banyak jawab gitu. Ya sudah langsung salibkan, tapi ternyata Yesus banyak menjawab. Berarti Yesus kira-kira rela nggak disalib? Kalau kisahnya seperti itu gitu. Hah? Enggak ya? Sebelumnya lagi, ketika sebelum ditangkap, Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubah, beli pedang. Beli pedang, suruh beli pedang. Ada 2 pedang yang mereka punya. Sebelum bersembunyi di Taman Getsemani. Kira-kira kalau Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang, pedang itu buat apa kira-kira? Apa buat motong bawang kira-kira? Nggak mungkin ya. Pasti buat berjaga-jaga gitu. Karena Yesus tahu dia mau ditangkap, makanya dia menyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Sekarang kalau orang tahu mau ditangkap, nyuruh beli pedang, kira-kira buat apa pedangnya? Pasti buat berjaga-jaga kan? Nah, berarti apa kira-kira Yesus rela disalib? Kira-kira aja gitu, dengan logika sehat gitu lah. Kelihatannya enggak ya? Kemudian setelah Yesus ke Taman Getsemani, beliau saking takutnya, ini kisah di Bible ya, saking takutnya sampai keringatnya seperti titik-titik darah gitu. Memang kalau di ilmu psikologi, kalau orang yang saking takutnya, itu keringatnya memang bisa seperti berubah kayak ada cairan merah gitu, kecil-kecil. Jadi seperti darah gitu. Nah kalau Yesus takut mau disalib, kira-kira Yesus tuh tahu apa enggak dia datang ke bumi itu untuk mati di atas kayu salib gitu. Berarti rela nggak kira-kira? Hah? Enggak. Ya kan? Kemudian juga pada waktu di Taman Getsemani, Yesus juga bilang atau berdoa kepada Tuhannya. Doanya bagaimana? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini artinya lambang penyalipan. Jadi kalau bisa, bahasanya tuh kira-kira gini. Kalau bisa saya jangan disalib dong gitu. Kira-kira lah gitu. Karena lalukanlah cawan ini daripadaku.
itu kurang lebih ya kalau bisa jangan disalib. Gitu. Kira-kira rela nggak disalib kalau gitu Yesus? Hah? Nah, ini kaitannya dengan yang tadi Ustaz tanya, Eli, Eli lama sabatani. Kalau di atas kayu salib Yesus berteriak Eli, Eli lama sabatani, itu pertanda dia rela disalib atau pertanda nggak rela gitu? Maksud saya gitu ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Cukup atau ada lagi? Ada lagi boleh silakan Ustaz. Berkaitan dengan pengalaman Pak saya dulu dapat pengaduan beberapa kasus. Jadi biasanya mereka menikahi gadis-gadis muslimah. Ya. Jadi mereka masuk Islam dulu. Setelah punya anak, mereka kembali ke Kristen. Akhirnya kan istrinya juga nggak mau mencerai sama suaminya. Akhirnya istrinya ikut Kristen. Ya. Gitu ya. Bahkan ada salah satu tetangga desa kita juga nangis-nangis datang ke kita. Anaknya dulunya juara MTQ, nikah dengan salah seorang dia masuk Islam. Setelah anaknya 5 masuk Kristen. Nah, itu bukan satu kasus. Kemudian juga ada, karena saya pusat perbandingan agama, kadang ada yang melakukan seperti itu. Mungkin punya pengalaman seperti apa ketika ada kasus seperti ini, karena sama-sama setiap orang punya magic ya. Ya. Yang kedua, yang saya tanya, pengalaman rohani. Dulu ada, saya nggak nyebutkan desa saya. Dia meninggal, ya, dikubur dengan keluarganya, tapi Muslim. Ya, keluarganya itu mimpi berapa kali. Jadi informasinya minta dipindah. Panasan. Panasan. Ya. Dia bilang tanya ke saya, ya karena itu mimpinya berkali-kali, coba dipindah. Dan dipindah, kuburan itu sudah 1,5 tahun, ternyata yang memang itu ahli ibadah masuk itu. Oh. Setelah dipindah dia tidak ada lagi mimpinya. Barangkali ada pengalaman spiritual. Biasanya untuk orang awam agama itu kan masih pahala dan surga dan neraka. Ya. Alam barzah itu adalah awal pintu masuk ke alam akhirat. Ya. Barangkali kau sendiri punya pengalaman seperti itu. Kalau pengalaman spiritual tidak ada, Pak. Tapi kalau pengalaman di lapangan yang sering saya jumpai ada aja gitu. Makanya kalau kita mendengar beberapa waktu yang lalu ada pernikahan beda agama, ya, entah yang perempuannya Kristen, lakinya Islam, atau sebaliknya, dan yang menjadi penyelenggaranya malah teman-teman Muslim sendiri, sedih banget kan ngeliatnya kan, jadi kan, ya. Jadi maka itu sebenarnya gini, pernikahan beda agama di dalam negara itu dilarang. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dilarang. Kemudian dari 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, ya, semua agama juga melarang pernikahan beda agama. Semua agama itu melarang. Islam juga melarang nggak? Hah? Di Islam dilarang nggak menikah beda agama? Menurut Quran dilarang nggak? Dilarang kan? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 221 jelas. Jelas kan? Nah, tapi kan gini, ini masih ada yang disebut dengan katanya nih ya, ada yang bilang kalau yang laki-laki masih boleh menikah dengan ahlul kitab gitu katanya. Nah, itu adalah pemikiran liberal sebenarnya. Sekarang tinggal kita kembalikan, apakah orang-orang saudara kita Kristen itu ahlul kitab? Apakah masih bisa disebut sebagai ahlul kitab? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Ya, itu kita harus teliti lagi lebih dalam. Bisa nggak orang Kristen masih disebut ahli kitab? Gitu. Ya,
Tidak bisa. Karena ahli kitab itu harus punya nasab sampai ke Bani Israel. Jadi sebenarnya judulnya mau agama apapun sebenarnya tidak boleh nikah beda agama. Nah, tetapi ini ada tetapi nih. Kalau tadi Yai bilang bahwa ada kasus-kasus ya. Ada yang menikah dulu, masuk Islam, kemudian setelah menikah, setelah punya anak baru dipindah ke agama itu juga ada yang begitu. Tetapi dua agama yang di negara kita, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, itu di dalam manajemennya ya Pak ya, di dalam manajemen gereja ya, bukan kitabnya ya. Kalau kitabnya jelas, di dalam kitab mereka juga melarang pernikahan beda agama. Bahkan nggak usah nikah beda agama, berteman aja nggak boleh, bermitra bisnis nggak boleh, apalagi nikah gitu. Itu ada ayatnya Pak, dan ada tafsirnya. Ya, itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tafsirnya, berteman aja nggak boleh, bermitra bisnis nggak boleh, menikah juga nggak boleh. Tafsirnya. Ada tafsirnya, mereka juga punya tafsir gitu. Jadi, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sampai begitu coba. Tafsir ini. Ini tafsir dari Full Life namanya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusak hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Bayangkan, bersahabat karib aja nggak boleh menurut Bible. Tapi di dalam gereja mereka ada yang namanya dispensasi. Dispensasi itulah yang digunakan oleh, boleh dikatakan manajemen gereja atau oknum ya, untuk menikahkan anggota gerejanya dengan orang yang beda agama. Nah, dispensasinya apa? Kalau di Katolik itu ada dispensasi yang namanya Kanon 1086. Ini di manajemen gereja ya. Pernikahan Katolik dengan non-Katolik itu sebenarnya tidak sah. Kanon 1086. Tetapi di Kanon 1125 dikatakan apa? Perkawinan dispensasi antara orang Katolik dan non-Katolik bisa dilakukan, tetapi dengan syarat yang Katolik tetap harus Katolik. Nanti kalau punya anak harus Katolik, gitu. Jadi kalau udah begitu berarti kan apa? Masih memberi kelonggaran, walaupun tidak alkitabiah, Alkitabnya melarang, tapi mereka membiarkan, gitu. Ya. Dan di Protestan juga kurang lebih sama. Itu nanti mereka harus bikin surat pernyataan di atas materai. Yang Protestan atau yang Katolik harus tetap Katolik atau Protestan, anak-anak nanti harus masuk Katolik atau Protestan. Gitu Tat. Jadi memang program atau misi mereka salah satunya memang dari poin itu gitu. Itu menikah ya. Saya juga pernah didatangi oleh orang tua yang anaknya sudah hamil 6 bulan. Pacarnya Katolik. Suruh masuk Islam nggak mau. Gimana ya? Itu anaknya sudah 6 bulan, sudah mau lahiran bentar lagi. Dia takut anaknya nggak punya bapak. Gimana? Berat kan berarti kan kalau begitu kan? Itu bisa dikatakan kan apa ya, program hamilisasi gitu kalau gitu. Nah, jadi ya makanya inilah pesan buat ibu-ibu ya, buat wali-wali murid di sini, buat orang tua di sini, jaga betul anak-anak bapak ibu di sini ya. Jangan sampai menjadi korban, baik itu bermacam-macam bentuk lah, apa saja bentuknya. Gitu, Ustaz, mudah-mudahan menjawab. Cukup ya? Simpul satu lagi. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tentang yang saya hormati, saya mengenal Pak Lutfi walaupun tidak face to face. Tapi ketika masuk di Instagram di tanda saya, aduh ini orang pejuang. Dan alhamdulillah hari ini
tidak kita rencanakan Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya yang di sana kira-kira ya lupa siapa Allah begitu. Mohon maaf kalau ada yang mau saya tanyakan kaitannya dengan misi kristenisasi. Sebagaimana kami yang disampaikan oleh Bapak pimpinan, jika kami didorong dulu, waktu kami masih kelas 1 sampai kelas 5, kita itu selalu diajak dan diperintahkan oleh pondok untuk mengikuti perkajian itu bagaimana kami Jumat. Kami di Ponorogo yang daerahnya Tangguh, Solo, sekarang ini sudah ada itu kita digiring dibagi beberapa lokal untuk bisa ke daerah-daerah yang mana di situ menjadi basis kristenisasi. Nah, pertanyaan kami yang pertama, sampai di mana isi kristenisasi di Indonesia di hari ini? Karena kalau saya membaca walaupun tidak konsentrasi baca itu yang namanya Cianjur, Majalengka, Kuningan, saya pernah membaca tahun 2025 katanya harus berkristen semua, tapi subhanallah justru yang kita syukuri adalah pesantren-pesantren justru semakin bertebaran ini. Ya. Nah, maka itu yang pertama. Kedua, kaitannya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim yang dari Lombok. Saya masih bertanya-tanya karena saya belum pernah menanyakan langsung ke teman-teman saya yang di Az-Zaitun. Katanya beliau itu mantan guru, tetapi kok bisa sampai sedemikian ofensifnya menyerang Islam dan sampai ya mungkin hari ini ya kelihatannya beliau merasa terancam jiwanya kan, karena di antara orang muslim itu kan ada yang memang betul-betul ada yang rohama, ada yang asyidda gitu kan. Nah, itu yang kira-kira ditanyakan, karena saya kira anak-anak kita ini kok perlu disemangati dengan jiwa berjuang agar jangan sampai ke depannya kita cuek gitu dengan kayak tadi disampaikan ada sampai bisa menjadi orang yang sholat bersama kita, ya kan, padahal dia misionaris. Nah, itu yang kayaknya jiwa-jiwa kita juga harus dibangun rirangnya untuk melawan, untuk menumpas kalau bisa atau menahan gitu setidaknya. Itu saja. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau tadi Bapak menanyakan sampai di mana program-program misionaris itu, program-program itu masih berjalan, Pak. Masih berjalan. Ini saya dengar langsung dari mantan-mantan misionaris juga. Program itu masih berjalan, namun ya insya Allah kita juga tetap berjuang. Berjuangnya juga bukan cuman membuat konten di YouTube atau di medsos, tetapi kita juga terjun ke daerah langsung. Saya juga bekerja sama dengan beberapa Mola Center yang kita langsung terjun ke desa-desa binaan, yang mana desa-desa itu dikepung dengan desa-desa lain yang Kristen. Saya bersama teman-teman juga sudah mengunjungi desa-desa Islam di NTT ya, itu juga sangat memprihatinkan. Kalau satu desa Kristen di sini dapat listrik, desa Kristen di sini dapat listrik, yang di tengah-tengah dapat listrik. Belakangan gitu lah, paling belakangan gitu Pak. Itu sampai begitu juga ada. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman-teman juga membina kaum muslimin di desa-desa yang dikelilingi oleh desa-desa Kristen di daerah Gunung Kidul Pak. Gunung Kidul juga banyak sekali. Alhamdulillah saya membaca atau mengolah beberapa data yang saya dapat dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang jumlah penduduk Indonesia menurut agama dari tahun 2019 sampai 2022 ya Pak ya, 22 ya. Ternyata apa yang kita khawatirkan juga tidak terlalu bagaimana gitu Pak.
terakhir 2019 itu jumlah umat Islam di Indonesia persentasenya kurang lebih 86,8%. 2022 ternyata naik Pak, 87,3%. 87,03% kalau nggak salah. Naiknya kurang lebih 10 juta penduduknya. Mungkin karena COVID Pak ya. Karena COVID jadi tingkat kelahiran naik gitu Pak, mungkin Pak. 2 tahun kan, dari 2020 sampai 2022. Tapi umat Kristen secara jumlah penduduknya, naiknya total Protestan dan Katolik itu kurang lebih cuma 600.000. Tetapi persentasenya turun, 0,03%. Ya, kalau yang Hindu, Buddha kurang lebih masih ada penurunan sedikit juga. Kalau yang lain malah tetap gitulah. Konghucu juga tetap gitu. Jadi ya saya juga masih ada menjadikan semangat buat saya gitu. Jadi ternyata umat Islam di Indonesia juga biar bagaimanapun ternyata masih bertahan dan juga masih ada kenaikan gitu. Walaupun sedikit ya. Namun kalau dihitung jumlah penduduknya 10 juta kan dalam 4 tahun lumayan Pak. Lumayan besar gitu maksud saya. Sedangkan yang Kristen malah menurun. Nah itu yang juga membuat saya berpikir, katanya banyak yang murtad, tapi kok malah Kristen menurun gitu. Nah jadi ya kami juga mohon doanya dari bapak-bapak di sini, orang tua di sini, mudah-mudahan perjuangan kami juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kami juga berjuang begini, Pak. Ini tahun 2021 di daerah Klaten yang memang cukup banyak Kristen di situ. Ada sebuah desa, sebuah desa gitu. Orang Kristennya cuma 2 orang, Pak. Suami istri nih Kristennya. Bisa-bisanya ada gereja di situ. Cukup besar gerejanya Pak, hampir 400 meter, 370 meter persegi lah. Orang Kristennya cuma 2 orang dari dalam satu desa. Kok bisa ada gereja gitu? Ternyata gereja itu dibangun ketika pejabat lurahnya itu mungkin PLT ya gitulah. Ada pergantian pejabat, ada PLT yang dekat dengan orang Nasrani bisa bangun gereja. Berarti kan ada prosedur yang dilanggar kalau begitu kan? Setiap minggu ada kebaktian, tapi yang datang ke situ kebaktian siapa? Orang-orang dari luar desa, dari luar kampung, 2 mobil, 3 mobil setiap minggu kebaktian di situ. Alhamdulillah tahun 2021 gereja itu kita beli Pak. Kita patungan gitu ya, kita beli. Itu juga cukup cukup membutuhkan perjuangan gitu dan juga membutuhkan trik karena mereka tidak mau jual selain kepada orang Kristen. Mereka tidak mau gereja itu berubah fungsi menjadi masjid gitu. Nah, kan mereka di kitab mereka kan ada perintah cerdiklah seperti ular, tulusnya seperti merpati gitu. Nah sudah, kita juga melakukan hal yang sama, tetapi tidak mencurangi, tapi kita hanya tidak ngaku gitu aja. Alhamdulillah kita berhasil beli, kita jadikan Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah kita serahkan kepada MUI Klaten, kemudian MUI Klaten serahkan kepada lurah setempat. Sekarang menjadi masjid yang aktif di situ, menjadi Masjid Isa Al-Masih. Nah, tadi yang Bapak pertanyakan lagi tentang misionaris-misionaris itu, kegiatan itu masih ada, terus masih ada, dan hasil multiplikasinya yang dirintis dari mungkin beberapa tahun yang lalu juga masih berjalan. Tetapi ya makanya kita harus bentengi anak-anak kita nih Pak di sini nih. Adik-adik kita di sini nih memang harus benar-benar dikuatkan dulu tauhidnya, kemudian dibekali dengan ilmu kristologi supaya apa? Supaya tidak dimurtadkan pada saat waktu yang tidak diduga. Ada tamu ngetok rumah, ada ketemu di supermarket atau minimarket gitu. Itu aja Pak mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan.